Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa. Begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Kami hanya berpikir kalau kejadian seperti ini terulang lagi setelah kasus Vina Cirebon, lalu bahkan satu anak ini sebetulnya ketika kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu saja ketika ditanya, "Nak, siapa yang memukuli kamu?" katakanlah seperti itu. Mungkin mereka juga nggak ingat dalam keadaan ketakutan. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak-anak kita. Jangan sampai salah tangkap. Ini nggak bisa didiamkan berulang kali. Ini lolos lagi Pak Habib. Ini akan memicu hal lain. Saya percaya APH kita tidak takut pada kekuatan-kekuatan lain di luar peraturan perundang-undangan. Ketika orang kecil ditindas dengan sistem hukum yang ada, kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa tidak akan diam. Ada teman saya bilang gini Bang Don, yang penting hidup sehat, ya bahagia dan gak usah urusan sama polisi. Karena katanya urusan sama polisi hilang ayam, kita harus menjual sapi. Sapi. Di depan Istana Negara Republik Indonesia, Istana Merdeka, kebanggaan rakyat Indonesia. Dengan ini, saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menuntaskan kasus Vina Cirebon, membebaskan 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang sampai detik ini tidak terbukti bersalah. Demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, demi cita-cita luhur para pahlawan bangsa, demi amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pancasila. Kami rakyat Indonesia masih percaya kepadamu, wahai Bapak Prabowo Subianto. Di tengah cengkeraman para mafia dan para pengkhianat bangsa, kami masih menyandarkan harapan besar padamu untuk perbaikan negeri ini di segala aspek. Dan kami percaya bahwa jiwa nasionalismemu, patriotismemu mampu membangkitkan Indonesia menjadi macan Asia. Allahu Akbar, merdeka, salam Indonesia Raya. Ini kasus 2 kali untuk hal yang sama, eksepsi waktu itu diterima begitu, tapi anak kembali ditahan dengan dakwaan kedua, dengan kasus yang sama, majelis hakim yang sama, dan JPU yang sama. Keempat, setelah membaca salinan putusan perkara pidana nomor 1, majelis hakim memutus perkara pidana ini. Kami berpandangan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan apa-apa yang terungkap di muka persidangan secara komprehensif. Kami telah menghadirkan saksi ahli dari Universitas Mataram dan juga dari Universitas Indonesia. Kemudian putusan majelis hakim dalam analisis bersama dengan para saksi ahli tentu saja, dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang ketika itu juga hadir, putusan ini terindikasi didasarkan pada keterangan saksi tunggal dari korban Muhammad Taufik tanpa didukung bukti sah lainnya, di mana tidak ada bukti hasil laboratorium daktiloskopi sidik jari pada alat yang dipergunakan pembacokan. Kedua, adapun keterangan saksi verbalisan, ini kaitan dengan CCTV terakhir, itu berfungsinya Mei 2024, menyatakan telah melihat 28 CCTV tapi tidak dihadirkan dalam persidangan, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah karena sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 35/K/PID/1984 menyatakan
bahwa kesaksian polisi tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah karena polisi memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Majelis hakim selanjutnya terindikasi tidak mempertimbangkan keterangan 9 orang saksi alibi yang diajukan PH dengan alasan tidak didukung bukti lainnya, di mana pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang terindikasi sesat karena keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan di muka pengadilan adalah merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP yang berbunyi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Majelis hakim terindikasi tidak mempertimbangkan proses hukum pada tahap penyidikan yang telah banyak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Selanjutnya ada dugaan kuat penegakan hukum oleh APH di Kota Tasikmalaya, terindikasi ini dipengaruhi kepentingan adanya pihak kelompok tertentu. Sebetulnya sudah bisa ditampilkan video dan sebagainya, tapi mungkin waktunya tidak sempat. Adapun terkait proses penyidikan di kepolisian sesuai rekomendasi Komisi 3 DPR RI tanggal 21 Januari 2025, kami sudah melihat bahwa terima kasih Propam Polda Jabar sedang bekerja, terima kasih Bapak, untuk memeriksa petugas kepolisian yang menangani perkara pidana. Harapan kuasa hukum saya yang mendampingi kasus ini, Pak Habib, ini soal anak-anak ya, dan kita semua juga ada di dalam ikatan sumpah jabatan, bukan hanya APH yang berada di ikatan sumpah jabatan. Kami hanya berpikir kalau kejadian seperti ini terulang lagi setelah kasus Vina Cirebon, lalu bahkan satu anak ini sebetulnya ketika kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita semua sepakat pelaku kekerasan dalam hal ini khususnya kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, tangkap, adili, tapi jangan sampai salah tangkap. Ini nggak bisa didiamkan berulang kali. Ini lolos lagi Pak Habib, ini akan memicu hal lain. Saya percaya APH kita tidak takut pada kekuatan-kekuatan lain di luar peraturan perundang-undangan. Kami meminta Komisi Yudisial atas kemudian dorongan dari Komisi 3 untuk memeriksa majelis hakim tentang adanya dugaan pelanggaran etik dalam proses peradilan terhadap para anak. Kemudian kami juga memohon dukungan Kementerian yang membawahi Bapas kelas 2 Garut untuk memeriksa kinerja pembimbing kemasyarakatan yang bernama Martini SHMH. Hadirnya baru tanggal 3 Desember, BAP-nya tanggal 30 November. Lalu mengakui mendampingi, padahal orang tua dipaksa untuk membaca saja 1 Desember dini hari. Kemudian yang terakhir, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, para anak tidak ditempatkan di LPKA Bandung tetapi di LPKS Pangandaran. Karena ini kami mengajukan upaya banding, teman-teman kuasa hukum mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, besar harapan kami, sekali lagi saya sepakat dengan Pak Ketua, Pak Habib yang berulang kali, kita tidak dalam proses mengintervensi putusan pengadilan, karena siapapun tidak bisa mengintervensi. Tapi pengalaman berharga saya dengan Pak Habib ini, kasus di Nisera ya Pak Habib, ketika orang kecil ditindas dengan sistem hukum yang ada, kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa tidak akan diam. Kasus orang-orang kecil, bayangkan itu sampai vonis bebas. Waktu itu saya berjuang dengan Pak Habib dan teman-teman Komisi 3. Vonis bebas kasus pembunuhan. Akhirnya bisa mengungkap sampai mafia kasus di Mahkamah Agung. Yang kali ini juga, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya agak sesak. Orang tua mereka rata-rata adalah orang tua, boleh saya katakan istilahnya single mother atau kita sebutnya janda dengan pekerjaan yang mereka lemah secara posisi ekonomi dan sosial. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang ngasih makan burung. Lalu kemudian tadi juga sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Kapolres, bahkan
Penangkapan itu di 30 Desember, kurang lebih 2 minggu setelah peristiwa, dan itu di razia umum. Lalu ajaib sekali 2 orang anak tiba-tiba mengaku membacok begitu ya. Luar biasa, luar biasa. Dan tentu saja ketika ditanya, "Nak, siapa yang memukuli kamu?" Katakanlah seperti itu. Mungkin mereka juga nggak ingat dalam keadaan ketakutan. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak-anak kita. Mungkin sekarang kita punya jabatan Bapak Ibu, tapi ya Pak, juga tidak semua saudara kita itu punya jabatan. Ada saudara kita di kampung juga yang tidak punya jabatan. Ketika peristiwa ini didiamkan, tentu saya sangat menghormati. Mohon dukungan juga kepada Komisi 3 agar ada anggaran untuk CCTV bagi Kepolisian Republik Indonesia, biar CCTV bisa dihidupkan dan bisa menjadi alat bukti dipersidangkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini masa depan anak. Sebagian sudah tidak berani sekolah, Pak Habib, ya, karena ada indikasi teror. Ibu ini sampai dipaksa, dipersekusi untuk pindah dari kontrakannya. Dia hanya seorang penjahit, harus berhenti jahit, sekarang jualan es. Ada teman saya bilang gini Bang Don, yang penting hidup sehat, ya, bahagia, dan gak usah urusan sama polisi. Karena katanya urusan sama polisi hilang ayam, kita harus menjual sapi. Tapi Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pertama-tama saya setelah mendengar percakapan ini, saya tidak akan menyinggung masalah oknum yang sekarang ini sedang dipersoalkan, ya. Bahkan saya juga tidak akan menyinggung masalah pribadi atau masalah institusi
Kalau saya sebagai mantan pendidik boleh menyimpulkan yang menjadi masalah sekarang ini masalah moral. Yaitu Pak, masalah moral. Moral kita ini dalam keadaan yang amburadul. Kalau saya baca dari salah satu majalah, moralitas penegakan hukum kita ini sudah di titik nadir, ya gitu ya. Oleh karena dia dirampas oleh para penegak hukum itu sendiri. Nah, dalam hal itu saya lalu teringat kira-kira 70 tahun yang lalu saya diajar oleh guru saya mengenai masalah moral ini, ya. Dan diwanti-wanti saya, kalau Anda mau menjadi manusia yang bermartabat, atau sekarang ini istilah menjadi manusia yang berintegritas. 70 tahun yang lalu itu saya belum pernah dengar kata integritas. Mungkin sudah ada, tapi saya tak mendengar. Itu begini, ini berlaku untuk kita semua, terutama untuk para penegak hukum. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup masyarakat tidak percaya lagi. Nah itu Pak. Dan itu terhadap para pejabat kita, kalau sudah diludahi, jangan jilat ludah itu lagi. Ya itulah. Ini sekarang itu Pak, pejabat itu sudah mengucapkan, saya tidak katakan pejabat siapa, itu biarlah kalau sepatu itu cocok, pakailah sepatu itu. Kata orang kolonial, wie de schoen past, trek hem aan. Kalau cocok pakai, kalau tidak cocok ya enggak usah. Pak Ugro, hati kita menjerit mendengar kesaksian seperti itu. Tersayat-sayat rasanya. Dan Pak Ugro, Anda sejak awal mengatakan bahwa kasus Vina ini 100% adalah rekayasa. Anda semakin yakin? Laporan polisi itu ada dua. Model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP. Seperti kasus Vina dan Eki. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban. Bukan oleh Aibtu Rudi. Yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal. Supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi. Berbeda ya. Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. 4 hari lalu, sekitar 4 hari lalu, ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Kalau polisi mengatakan Andi dan Dan itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu.